Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas materi pada pertemuan 6, yang mana nama anggota kelompok 6 yaitu yang pertama Wika Dwi Rahayu dengan NIM 20060024. Yang kedua, Yozi Fionita dengan saya sendiri dengan NIM 20060026. Baiklah, masuk saja pada judul pertemuan 6. Materi pertemuan 6, yaitu investasi modal manusia. Materi yang akan kita bahas, yang pertama, konsep modal dan tenaga kerja. Yang kedua, investasi dalam pendidikan. Yang ketiga, tingkat partisipasi sekolah. Yang keempat, alokasi biaya pendidikan. Yang kelima, mekanisme kerja pasar tenaga kerja. Dan yang keenam, investasi modal tenaga kerja. Masuk pada materi yang pertama, konsep modal dan tenaga kerja. Yang mana modal tenaga kerja yaitu modal yang diperlakukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis, sehingga bisnis dapat berjalan sesuai rencana sebelumnya. Konsep modal tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3 konsep. Yang pertama, konsep kuantitatif. Yang kedua, konsep kualitatif. Dan yang ketiga, konsep fungsional. Apa itu konsep kuantitatif? Berdasarkan konsep ini, modal kerja yaitu jumlah aktif lancar atau yang sering disebut sebagai gross working capital atau modal kerja kotor. Dalam hal ini, diberlakukan guna mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Lanjut, konsep kualitatif dan fungsional. Dalam konsep kualitatif ini, modal kerja yaitu berlebihan atau selisih jumlah aktif lancar terhadap kewajiban lancar. Sedangkan konsep fungsional menekankan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Lanjut, manfaat modal tenaga kerja menurut Munawir. Yang pertama, memberikan perlindungan perusahaan dari krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan perusahaan membayar semua kewajiban tepat waktu. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk mempunyai persediaan. Dan yang keempat, memberikan jumlah yang cukup untuk memberikan layanan kepada konsumen. Yang ke B, investasi dalam pendidikan. Apa itu investasi pendidikan? Yaitu investasi multifungsi, yang mana perbaikan semua aspek kehidupan. Pendidikan adalah awal dari kebangkitan semua aspek masyarakat, misalnya bidang teknologi, bidang politik, dan sebagainya. Investasi di bidang pendidikan merupakan suatu bentuk jaminan masa depan anak yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, maka semakin luas penguasa ilmu pengetahuannya, yang membuat ia mampu memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraih sesuatu dan menciptakan pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga atau yang C, tingkat partisipasi sekolah. Tingkat partisipasi sekolah, angka partisipasi sekolah adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam presentasi. Makin tinggi APS, makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Definisi APK yaitu angka partisipasi kasar yang menunjukkan partisipasi penduduk sesuai dengan mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Definisi APM yaitu angka partisipasi murid adalah
persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Baiklah, sebelum saya lanjut ke materi saya selanjutnya, yaitu saya ingin membahas sedikit mengenai investasi modal manusia. Apa sih itu investasi modal manusia? Human capital investment adalah pengaruh pendidikan formal terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Maksudnya adalah semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh seorang, maka akan meningkatkan produktivitas kerja orang tersebut. Juga, hal ini berarti sejalan dengan teori human capital investment bahwa pendidikan merupakan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan dalam peningkatan produktivitas angkatan kerja yang bekerja. Peningkatan mutu modal manusia tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, namun memerlukan waktu yang panjang. Investasi modal manusia pada dasarnya sama dengan investasi faktor produksi lainnya. Dalam hal ini juga diperhitungkan rate of return, manfaat dari investasi pada modal manusia. Bila seseorang akan melakukan investasi, maka ia harus melakukan analisis biaya manfaat terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu D. Alokasi biaya pendidikan. Menentukan ketercapaian tujuan pendidikan yang memerlukan sejumlah investasi dari anggaran pemerintah dan dana masyarakat. Investasi tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien, serta diarahkan langsung terhadap pencapaian tujuan. Hal ini merupakan kegiatan manajemen keuangan yang mengatur penerimaan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang pelaksanaan pemrograman pembelajaran. Beberapa kegiatan yang ada dalam pengelolaan biaya pendidikan mencakup 3 hal, yakni perencanaan biaya pendidikan, pelaksanaan pengolahan biaya pendidikan, dan evaluasi pengolahan biaya pendidikan. Sekolah merupakan sistem yang terdiri atas rangkaian komponen yang saling terkait dan membutuhkan masukan dari lingkungan untuk melakukan proses transformasi serta mengeluarkan hasil. Kebutuhan terhadap masukan dan pengeluaran sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan lagi. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketergantungan antara sekolah dengan masyarakat serta lingkungannya. Masukan terhadap sistem sekolah mencakup perangkat lunak, keras, dan manusia yang selaras dengan perkembangan lingkungan. Hal inilah yang akan memberikan konsekuensi dalam proses transformasi sistem sesuai dengan tuntutan lingkungan terhadap keluaran. Menurut Domai, pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan ekonomi pendidikan. Bahkan secara tegas, Mark Bloch mengemukakan bahwa the economic of education is branch of economic. Jadi dapat dikatakan menurut pandangan ini bahwa pada dasarnya pembiayaan pendidikan merupakan bagian atau cabang dari ilmu ekonomi. Sebab pembiayaan pendidikan menurut Bloch sebagai the costing and financing of school plays, yaitu bagian dari permasalahan ekonomi pendidikan. Pada bagian lain, Mark Bloch mengemukakan the economic of education is only part of the story of any education issue. Menurut pandangan ini, mengkaji ilmu ekonomi pendidikan maupun pembiayaan pendidikan hanya merupakan salah satu isu penting dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu E. Mekanisme kerja pasar tenaga kerja. Cara kerja pasar tenaga kerja mirip dengan pasar barang. Upah yang lebih tinggi mendorong lebih banyak tenaga kerja yang dipasok. Sebaliknya, upah yang lebih rendah mengurangi permintaan tenaga kerja. Tingkat upah equilibrium tercapai ketika kuantitas tenaga kerja yang ditawarkan sama dengan tenaga kerja yang diminta. Selanjutnya F, yaitu investasi modal tenaga kerja. Investasi adalah pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Nah, ketika ada seorang menanam modal dan membangun perusahaan, dari modal itulah dibangun sebuah perusahaan yang otomatis memerlukan karyawan atau karyawati, dan timbullah peluang kerja di dalamnya, di mana seorang yang ingin mendapatkan pekerjaan, di situ dia akan mendapat kesempatan untuk kerja.
Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, terlebih dan terkurangnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.